Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini saya akan baca salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-152. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sekali lagi, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 kata Allah, fazkuruni azkurkum, berzikirlah kalian hanya kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah engkau mengkufur segala kenikmatan. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, dari ayat ini di dalam surat Al-Baqarah ini ada dua perintah. Perintah pertama adalah fazkuru, berzikirlah, dan yang kedua perintah adalah washkuru, bersyukurlah. Antara berzikir dan bersyukur ini sangat-sangat erat kaitannya, korelasinya sangat-sangat tajam. Bahasa saya sangat hebat. Yang pertama begini, Allah katakan fazkuruni, berzikirlah kalian kepadaku. Di dalam keseharian kita umat Islam, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ada istilah berzikir, ada istilah wirid. Ini udah populer ini di masyarakat. Ada orang bilang zikir, ada orang bilang wirid. Kalau zikir itu lebih rutinitas dilakukan melalui lisan, itu zikir. Tapi kalau wirid itu rutinitas yang selalu dikerjakan, bukan hanya melalui lisan, akan tapi perbuatan, itu wirid. Saya contohkan, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kita yang biasa habis sholat wajib ada bacaan-bacaan istighfar, ada bacaan subhanallah, ada bacaan alhamdulillah, termasuk nanti ada bacaan Allahu Akbar. Jadi rutinnya kita membaca ini setelah sholat wajib itu biasanya disebut zikir. Atau bacaan-bacaan yang lain. Apa contohnya bacaan yang lain? Ini kita baca sama-sama surat Yasin, kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Pokoknya rutinitas yang kontinu, yang sering kita lakukan melalui lisan, itu namanya zikir. Nah, beda dengan wirid. Kalau wirid itu bedanya adalah bukan dengan lisan aja, akan tapi dengan perbuatan. Bisa jadi, saya bilang bisa jadi ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita ini ada yang biasa sholat tahajud. Saya nyebutnya tahajud ya, bukan sholat malam aja, sholat tahajud. Atau ada yang rutin sholat tasbih, karena tasbih itu bisa dilakukan pada malam hari, bisa dilakukan pada siang hari. Tapi kalau tahajud mutlak malam hari. Makanya saya nyebutnya tadi yang rutin atau membiasakan sholat tahajud pada malam hari. Atau ada yang membiasakan sholat duha. Ini kebalikan ini. Kalau sholat tahajud mutlak dilakukan pada malam hari aja, tapi kalau sholat duha mutlak dilakukan pada pagi hari aja. Nah, yang rutinitas melakukan ini disebut namanya wirid. Atau bisa jadi di antara kita, saya bilang sekali lagi, di antara kita ada yang rajin ziarah kubur. Ziarah kubur ke orang tuanya, ziarah kubur ke ulama dan sebagainya, ke tokoh masyarakat, termasuk tokoh bangsa gitu ya. Entah mau setiap minggu, mau setiap bulan, atau 6 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali.
Biasanya kadang-kadang ini menjelang bulan Ramadan ada nyebutnya ziarah kubur nyekar, ya. Itu yang rutin itu disebut namanya wirid. Atau saya banyakin contoh ini biar tambah mantep. Ada di antara kita setiap hari Jumat, saya nggak bilang setiap hari nih, setiap hari Jumat ketika kita akan mulai atau akan mendengarkan khutbah disampaikan, itu biasanya ada yang liwat itu. Yang liwat apa itu? Kotak. Di ujung kita ini banyak kotak nih. Atau di beberapa masjid, saya bilang di beberapa masjid itu bukan kotak yang liwat, akan tapi orang bawa kantong. Kita taruh 2.000, kita taruh 5.000, kita taruh 10.000, atau kemampuan kita. Ketika kita rutin setiap Jumat menaruh di kotak, itu disebut wiridan. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu ada zikir, ada wirid. Dan yang namanya wirid itu bukan hanya melalui lisan. Itu tadi naruh duit di kotak kan kita nggak pakai ngomong, kita naruh aja, itu disebut namanya wirid. Atau ini bersyukur banget ini bapak-bapak, saudara-saudara, kalau masih ada mempunyai orang tua, ya. Yang masih punya orang tua, kita masih bisa rutin mendoakan beliau, entah mau setiap hari, ya mudah-mudahan bukan setiap hari aja, setiap sholat kita doakan orang tua kita. Berarti itu sebagai wiridan kita, entah dengan ucapan, ini bahasa saya nih, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Apa contoh dengan perbuatan? Kan begini, di dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah dibilang, inna a'malal ahya'i tu'radu ay tanfa'u lil amwat. Perbuatan-perbuatan baik orang yang hidup, tanda kutip di sini termasuk anak, itu akan bermanfaat, akan dikirimkan pahala buat orang tuanya. Kita ini semua, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, rumusnya begini. Kalau anak berbuat baik, yang tadi saya bilang, baik melalui harta, melalui fisik, maka orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, beliau mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lantaran penyebabnya karena anak berbuat kebaikan. Itu disebut namanya tanfa'u tu'rodu. Baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal, karena kita berbuat kebaikan, maka orang-orang tua kita mendapat pahala itu. Bangga dan senangnya orang tua ketika melihat anak-anaknya berbuat kebaikan, termasuk kita pada pagi hari ini. Tapi, ini bahasa saya, tapi kalau anak berbuat maksiat, anak berbuat dosa, anak berbuat kejahatan, orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak terkirimkan dosa. Jadi tanfa'u itu, tu'rodu itu ditampakkan dan bermanfaat, artinya pahala-pahala saja akan dikirimkan kepada kedua orang tua. Tapi kalau dosa tidak terkirim kepada kedua orang tua. Itulah salah satu saya bilang tadi, kita bangga, kita bersyukur masih bisa berbuat kebaikan, karena secara otomatis kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita selalu mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali dalam kajian kita di sini. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian. Jadi yang pertama, perintah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 ini adalah zikir. Nah, ilmiahnya gini. Di situ Allah katakan fazkuruni. Maksudnya apa? Fazkuruni itu cara ngaji ilmu nahwu namanya jamak mudzakkar salim. Diartikan berzikirlah kalian, ingatlah kalian. Redaksionalnya adalah kalian, bukan engkau. Nah, tadi saya bilang ilmiahnya dalam ayat begini. Kita berzikir sendirian dengan berzikir berjamaah itu lebih afdol berjamaah. Makanya tadi saya bilang, kita habis sholat wajib, saya nggak bilang habis sholat sunat ya, habis sholat wajib usahakan kita berzikir sesingkat mungkin. Andai kata nggak sempat lama, sesingkat mungkin, minimal istighfar 3 kali. Kenapa? Sebab ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, zikir setelah sholat wajib itu wasiat Nabi. Makanya bahasa saya tadi, kalau kita kaji lebih dalam lagi, berzikir setelah sholat wajib itu wasiat Nabi, bukan zikir setelah sholat sunat, bukan. Kalau mau dilakukan itu juga tetap baik, tapi dalam bentuk wasiat Nabi adalah zikir setelah sholat wajib. Nah, setelah sholat wajib berzikir itu dalam bentuk wasiat Nabi,
tapi afdolnya, lebih utamanya, aulawiyatnya, prioritasnya itu adalah berzikir secara berjamaah. Kenapa? Nah ini yang tadi saya bilang ilmiahnya nih. Ketika kita berzikir, ketika kita sendiri, bisa jadi kita nggak khusyuk, kita kurang pendalaman, kita kurang penjiwaan, kurang menghayati. Tapi ketika kita berzikir bertiga, berlima, bersepuluh, berseratus, dan seterusnya, oke, kita nggak khusyuk, kita nggak fokus, kita kurang penghayatan, bacaan-bacaannya kurang mendalami apa yang kita baca. Tapi bisa jadi kawan kita lebih mendalami, atau bisa jadi kawan kita yang satu lagi lebih menghayati, bisa jadi kawan kita yang selanjutnya itu lebih mendalami maksud-maksud yang kita baca. Itulah makanya ada saling mengisi, saling melengkapi ketika kita berzikir berjamaah. Itu salah satu ilmiahnya tadi, kata Allah, fadhkuru, diartikan berzikirlah kalian. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekali lagi, ini acara-acara seperti ini nih, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, itu salah satu maksudnya tadi. Ya cuman kita tidak menutup mata lah, termasuk saya pribadi nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita tanpa menutup mata, ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, pribadi kita sebetulnya masih banyak kekhilapan, masih banyak perbuatan salah, atau tertinggi, level tertinggi, bisa jadi kita masih suka berbuat dosa. Kalau kita aja masih suka berbuat kekhilapan, berbuat kesalahan, berbuat dosa, bagaimana kita akan khusyuk berzikir? Atau level tertinggi, kalau kita saja masih suka berbuat maksiat, masih suka berbuat kesalahan, masih berbuat dosa, bagaimana doa-doa akan diterima oleh Allah? Sebab kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha tayyibun, jadi innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu suci, bersih, tidak akan menerima kecuali yang suci dan bersih juga. Apa maksudnya? Begini, kalau kita berdoa, kita berzikir, padahal kita masih banyak kesalahan dan dosa, Allah tidak akan menerima dan tidak akan memasukkan zikir-zikir kita itu ke dalam hati kita. Tapi dengan kita berjamaah itu tadi saya bilang, ada di antara kita mungkin lebih mendalami, bisa jadi di antara kawan kita lebih menghayati, bahkan lebih memahami. Maka itu disebut namanya saling melengkapi, yang asalnya bisa jadi pribadi kita belum sempurna, di antara kawan kita ada yang menyempurnakan, sehingga zikir-zikir kita, sehingga doa-doa kita yang tadi asalnya tertutup, mahjub, itu justru akan diterima, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ilmiahnya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah katakan fazkuruni, berzikirlah kalian. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini pertama nih. Jadi perintah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, perintahnya adalah berzikir. Nah, di antara rentetan berzikir, ini populer nih. Di antara rentetan berzikir itu setelah sholat, kenapa kita bacanya subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini populer tiga ini. Subhanallah, mau dibaca 3 kali boleh, mau dibaca 9 kali boleh, mau dibaca 33 kali boleh, bebas. Itu bacanya subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Dari 3 ini nih yang ingin saya kedepankan, maksud kata-kata alhamdulillah. Ini saya karena ngajinya dulu di Jawa, itu guru saya kalau membaca alhamdulillah diartikan alhamdu utawi segala puji-pujian, iku lillahi, milik Gusti Allah saja. Menariknya gini, alhamdu itu artinya Allah memberikan kenikmatan kepada kita tanpa perantaraan. Oke, sampai di sini nih. Jadi kalau alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan anugerah kepada kita itu tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan siapa saja? Apa itu? Taufik hidayah. Makanya hidayah Allah berikan kepada manusia tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan. Beda dengan harta. Kita mendapat harta itu melalui manusia yang lain, perantaraan. Entah melalui orang tua kita, melalui saudara, bisa jadi melalui teman, melalui tetangga, bisa kita mendapatkan harta. Tapi yang namanya taufik hidayah, petunjuk dari Allah, enggak bisa melalui perantaraan. Itu langsung Allah memberikan.
Makanya itu disebut namanya alhamdu. Puji-pujian yang dalam bentuk alhamdulillah itu adalah tanpa perantaraan. Saya contohkan satu saja. Dari sekian banyak, Allah memberikan hidayah tanpa perantaraan. Siapa? Kita yang beragama Islam, kita berarti mendapatkan hidayah yang tertinggi, kenikmatan yang tertinggi. Enggak dijamin orang yang dekat dengan masjid non muslim mendapatkan hidayah, belum tentu. Orang yang bergaul dengan orang Islam belum tentu dia akan mendapatkan hidayah. Makanya enggak tanggung-tanggung. Orang yang secara nasab keluarga dengan Nabi, bahkan beliau paman Nabi, berinteraksi berhubungan dengan masyarakat dunia Islam ketika itu, bahkan di Mekah, tidak masuk Islam. Tidak tanggung-tanggung siapa dia? Yaitu Abu Thalib, paman Nabi, pelindung Nabi, penjaga Nabi, pemberi nafkah Nabi, tapi tidak masuk Islam. Penyebabnya apa? Hidayah Allah tidak berikan kepada Abu Thalib. Sebabnya Abu Thalib tidak mencari hidayah. Berarti diambil garis kesimpulan, Gusti Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah tanpa perantaraan. Makanya orang yang mu'alaf itu, yang masuk Islam, itu betul-betul mendapatkan nikmat yang paling tinggi dan tanpa perantaraan. Jadi hidayah Allah sekali lagi berikan kepada manusia tanpa perantaraan. Dalam waktu bersamaan, bukan hanya Allah memberikan hidayah begitu saja, tapi orang yang akan diberikan hidayah harus ikhtiar, harus mencari. Jadi intinya, kalau manusia tidak mencari hidayah, Allah tidak akan memberikan hidayah. Kesimpulannya berarti Allah memberikan hidayah dengan catatan orang itu harus mencari hidayah. Nah, bagaimana kita yang sudah berislam, bagaimana kita yang sudah beriman? Salah satu cara yang jitu biar hidayah tetap sama kita dan kita mencari hidayah lagi dengan sholat. Makanya cara ngaji fikih ini yang biasa saya buka seperti hari Rabu pertama ketiga dalam kitab Bulughul Maram. Sholat itu salah satu rukun terpenting adalah membaca Fatihah. Dan ayat-ayat Al-Fatihah itu diantaranya adalah ada ayat yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Berarti pemahamannya adalah cara kita biar hidayah tetap sama kita dan kita berusaha mencari hidayah-hidayah lagi adalah dengan sholat. Maka oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dalam waktu bersamaan kita terus berzikir pada Allah adalah dengan melalui perbuatan-perbuatan baik, baik itu melalui lisan maupun melalui perbuatan, dan semuanya itu mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan baik apa aja dapat kita lakukan dalam waktu bersamaan. Cara ngaji ilmu ushul fikih ini mafhum khalafah, pemahaman kebalikan. Kalau kita sudah mendapatkan taufik hidayah dari Allah, kemaksiatan apapun kita bisa tinggalkan. Ini semuanya adalah berkat yang tadi saya bilang, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan sekali lagi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, yang terakhir yang ingin saya kemukakan begini. Perintah pertama tadi zikir, yang kedua adalah bersyukur. Ini kata Allah, washkuru li, bersyukurlah kalian kepadaku. Kata-kata bersyukur, ya kalau kita mau Indonesiain bersyukur itu terima kasih. Tapi hakikat bersyukur itu adalah fisik kita dari ujung pala sampai ujung kaki kita pakai buat kebaikan, itu kita bersyukur. Kalau kita punya harta kita pakai buat kebaikan, itu namanya bersyukur. Atau kita punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, kita pakai buat kebaikan, itu namanya bersyukur. Kenapa? Sebab tidak semua orang mendapatkan kenikmatan tapi dipakai buat kebaikan. Sekali lagi ini tanda kutipnya, tidak semua orang mendapatkan kenikmatan anugerah dari Allah dipakai buat kebaikan, belum tentu. Ternyata realitanya banyak, saya bilang banyak banget orang mendapatkan harta tapi dipakai buat maksiat, dipakai buat main judi dan seterusnya dan seterusnya, atau mendapatkannya bukan dengan cara yang halal, dengan cara korupsi, mencuri dan seterusnya dan seterusnya. Berarti tidak semua anugerah pemberian atau nikmat Allah dipakai buat kebaikan. Termasuk apa? Fisik.
Ini dari ujung pala sampai ujung kaki nih fisik kita. Kalau kita bersyukur berarti kita pakai buat kebaikan aja. Tapi bagi mereka, saya bukan bilang kita, bagi mereka dari ujung pala sampai ujung kakinya fisiknya dipakai buat maksiat, kan tidak ada jaminan. Nikmat-nikmat Allah semuanya dipakai buat kebaikan, belum tentu. Makanya di dalam sekali lagi ayat ini diperjelas dan kita selalu diingatkan, hendaknya apa saja nikmat Allah termasuk fisik kita syukuri, dan bersyukur itu diantaranya adalah menggunakan untuk ibadah, menggunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sekali lagi mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita manfaatkan, kita pakai untuk ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia, nanti akan selamat juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi sekedar mengingatkan bahwa kita manusia semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang selamat, baik untuk kehidupan di dunia, nanti akan selamat juga di dalam kehidupan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita baca doa. Kita awali dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi arzaqina wa amwalina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi mujtama'atina. Allahumma barik lana fi kulli syai'in alladzi ataitana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.